warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervina Angelita Nunubahan, mahasiswa semester 2 program studi kedokteran hewan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia serta menambah wawasan kita dalam bidang bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia, yang kedua, ragam bahasa, yang ketiga, kesalahan dalam pengetikan dan penulisan bahasa Indonesia, yang keempat, kosakata, serta yang kelima, kalimat efektif dan tidak efektif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa Indonesia. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi. Misalnya, mereka lebih senang menggunakan kata sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Saya di sini sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi yang akan saya tawarkan agar kedudukan bahasa Indonesia benar diimplementasikan adalah dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu penyebab kurangnya implementasi bahasa Indonesia terjadi karena kurangnya rasa bangga dan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda diharapkan agar mampu menemukan rasa bangga serta kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia dengan belajar menambahkan rasa bangga tersebut sejak dini. Dengan demikian, rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, generasi muda dapat mengapresiasi sastra Indonesia yang akan membentuk nilai moral dalam diri sehingga terbentuk karakter yang kuat. Yang kedua adalah ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek. Antara lain yang pertama, varian bahasa berdasarkan pemakainya. Yang kedua, varian bahasa menurut topik atau tema yang dibahas. Yang ketiga, varian bahasa berdasarkan lawan bicara. Yang keempat, varian bahasa berdasarkan medium pembicara. Sehubung dengan munculnya keanekaragaman ragam bahasa di Indonesia, maka menuntut pengguna bahasa dapat menggunakan bahasa secara baik dan benar. Sering kita mendengar istilah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik adalah kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Artinya, pada saat menggunakan bahasa, wajib diperhatikan pada siapa kita berkomunikasi, seperti apa situasi saat berkomunikasi, dan media apa yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi. Hal-hal tersebut perlu disesuaikan agar kita dapat menempatkan bahasa secara baik. Contohnya, jika kita sedang berbicara dengan seseorang dan orang tersebut merespon pernyataan kita dengan sok pintar, maka pemilihan kita untuk merespon orang tersebut dengan tidak menyinggung perasaannya adalah yang pertama, kita hanya perlu mendengarkan dia bicara, namun jawab seperlunya saja. Jangan terlalu menganggap serius setiap hal yang dia bicarakan, namun tetap perlu berpikir kritis soal informasi yang dia sampaikan. Sebab, kamu harus mengetahui yang dia sampaikan fakta atau hanya sebatas bualan. Perlu diingat, kamu tetap wajib menghargai orang lain dengan cara mendengarkan suaranya. Yang kedua, jangan menjawab dengan emosi. Kenyataannya kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang sok pintar, kita menjadi pusing. Namun, untuk menghadapinya justru perlu tetap tenang. Kita harus mengendalikan emosi kita, tidak perlu melawan argumennya dengan amarah. Sebab, kita harus tetap menghargai kehadirannya. Yang ketiga adalah kesalahan dalam penulisan dan pengetikan bahasa Indonesia. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Jika saya diberikan teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis dengan benar, maka saya akan menjelaskan bahwa dalam penulisan atau pengetikan bahasa Indonesia harus diperhatikan dengan baik karena perbedaan satu huruf saja dapat mengakibatkan perbedaan makna. Juga saya ingin memberikan solusi agar kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan.
Yang keempat adalah kosakata. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, seringkali kita menggunakan kata yang salah. Di sini ada beberapa kata yang salah, mari kita ubah satu persatu menjadi kata yang benar. Kata yang pertama adalah kata terima kasih. Gabungan kata tersebut seringkali ditulis serangkai tanpa spasi, padahal kata tersebut bukan merupakan gabungan kata dasar yang padu, sehingga seharusnya ditulis terpisah. Yang kedua adalah kata olahraga. Kata olahraga merupakan gabungan kata dasar yang sudah padu, sehingga penulisannya yang tepat adalah digabung. Kata yang ketiga adalah kata silakan. Banyak yang menuliskan kata silakan dengan menambahkan huruf H. Penulisan yang tepat adalah silakan, karena berasal dari kata dasar sila yang mendapatkan akhiran kan. Kata yang keempat adalah resiko. Jika kita mengecek Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kata yang kelima adalah karir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karir. Kata yang keenam adalah sekadar. Kata yang benar yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekadar. Kata yang ketujuh adalah kata camilan, karena camilan berasal dari kata dasar camil. Kata yang kedelapan adalah izin. Izin juga sering digunakan padahal salah. Kata yang benar adalah izin dengan menggunakan huruf Z. Kata yang kesembilan adalah di mana. Kita pasti sering menggunakan kata di mana. Sebenarnya penggunaan yang tepat adalah di mana. Apabila kita merujuk dengan pedoman ejaan yang disempurnakan, setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Saya juga akan menjelaskan 3 kaidah bentuk dan diksi. Diksi adalah pilihan kata. Tidak semua kata adalah pilihan. Ada 3 kaidah pemilihan kata. Yang pertama, pilihan kata berdasarkan kebenaran. Jika kebenaran mengacu pada kata, maka rujukannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, jika mengacu pada perimbuhan, maka rujukannya adalah buku tata bahasa. Yang kedua adalah pemilihan kata berdasarkan ketepatan. Yang dimaksud dengan ketepatan adalah ketepatan kita dalam menemukan kata dan ketepatan kita dalam menempatkan atau memilih sebuah kata. Yang terakhir adalah kelaziman. Yang dimaksud dengan kelaziman adalah bahwa kata yang dipakai adalah dalam bentuk yang sudah dibiasakan. Terakhir yang akan dibahas adalah kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Agar kalimat menjadi baik dan mudah dipahami, maka harus memenuhi beberapa syarat atau ciri-ciri. Syarat yang pertama adalah harus menggunakan ejaan yang berlaku, termasuk di dalamnya penggunaan huruf kapital, tanda baca, serta penggunaan kata baku. Contohnya, ayah pergi ke apotik. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif, karena dalam kalimat tersebut, penggunaan kata ayah seharusnya diawali dengan huruf kapital, karena sebagai awal kalimat. Pada kata ke apotik terdapat 2 kesalahan. Yang pertama, penulisan ke diikuti keterangan tempat, maka harus dipisah. Yang kedua, kata apotik merupakan kata tidak baku karena bakunya menggunakan huruf E, sehingga kalimat efektifnya menjadi ayah pergi ke apotek. Yang kedua, kita harus menghindari penggunaan kata bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Kata para sudah berarti banyak dan tamu-tamu menunjukkan bahwa tamunya lebih dari satu. Maka kita bisa memilih salah satunya sehingga menjadi para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Yang ketiga, pemilihan kata yang tepat. Contohnya, rumah itu sedang dibuat. Penggunaan kata dibuat tidak cocok digunakan untuk kata rumah. Jadi, kalimat efektifnya, rumah itu sedang dibangun. Yang keempat, konsisten. Contohnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Penggunaan kata mengolah menggunakan imbuhan yang tidak konsisten dengan kata-kata di depannya, karena yang di depan itu menggunakan imbuhan di, sedangkan pada kata mengolah menggunakan imbuhan me. Agar konsisten, maka diubah menjadi sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Yang kelima, penggunaan konjungsi yang tepat atau kata hubung yang tepat. Contohnya, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Kata yang di depan predikat akan menyebabkan perluasan kalimat. Jadi, sebaiknya ibu berbelanja sayur di pasar. Sekian pembahasan saya, semoga bermanfaat.